Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok dari tugas presentasi website ingin membuat laporan atas proyek tugas yang telah kami terima, yaitu tentang website booking hotel. Tugas ini disusun oleh Muhammad Fajar, Dimas Setiadi, Muhammad Asari, Ilham Faisal, dan saya sendiri, Eko Saputro. Dan di sini mengapa harus website? Pertama itu informasinya mudah untuk disampaikan. Dan yang kedua, simple untuk menjadi media yang cepat tersampaikan karena teroptimasi search engine. Dan yang ketiga, segala isi dalam website mudah di-share. Dan keempat, meredus biaya periklanan suatu perusahaan. Apa itu web programming atau pemrograman web? Merupakan istilah yang erat kaitannya dengan internet dan website. Memang benar, karena pemrograman web merupakan suatu proses pembuatan website untuk keperluan internet. Orang banyak mengenal web dengan istilah www atau World Wide Web. World Wide Web adalah halaman-halaman website terkoneksi satu dengan lainnya, atau disebut juga dengan hyperlink, yang membentuk samudra informasi yang berjalan dengan protokol Hypertext Transfer Protocol atau dalam kurung HTTP. Program yang kami gunakan yaitu HTML atau biasa disebut Hypertext Markup Language. HTML sebenarnya bukan sebuah bahasa pemrograman, melainkan markup language penandaan yang terdiri dari kumpulan tag. Pada dasarnya HTML yang mendeskripsikan bahwa bagian tertentu dan dalam sebuah halaman web adalah isi yang harus ditampilkan oleh browser dengan cara tertentu. Yang kedua yaitu CSS, Cascading Style Sheet. CSS merupakan bahasa style sheet yang digunakan untuk mengatur tampilan satu dokumen yang ditulis dengan HTML. CSS juga memiliki CSS framework dan digunakan untuk menambah desain-desain tertentu pada halaman web agar desain halaman menarik untuk dilihat. Oke, jadi untuk output penyelesaian proyek ini adalah yang pertama memahami bahasa pemrograman HTML, PHP, CSS, dan JavaScript. Kemudian yang kedua memahami alur pembuatan website. Yang ketiga memahami struktur direktori pengembangan suatu kode program. Dan yang keempat memahami desain dan pembuatan suatu website yang responsif. Di balik layar terciptanya website booking hotel ini, ada beberapa bahasa yang kami gunakan, yaitu yang pertama HTML plus Bootstrap untuk CSS-nya, kemudian yang kedua ada bahasa pemrograman PHP, yang ketiga ada CSS dan JavaScript, yang keempat ada Exam yang kami gunakan untuk server pembuatan websitenya. Kemudian untuk keunggulan website booking hotel ini ada 4. Yang pertama responsive design, terus kemudian mendukung teknologi AMP dan PWA, di mana teknologi AMP dan PWA ini sekarang menjadi salah satu kunci utama dari search engine Google itu mengoptimasi suatu web. Kemudian untuk ketiga, directory file kode yang mudah dipahami. Itu alasan kenapa proyek ini digunakan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan HTML. Kemudian untuk pendukungnya menggunakan CSS dan JavaScript. Kemudian yang keempat, dibangun menggunakan bahasa pemrograman yang memiliki dokumentasi yang lengkap dan mudah. Salah satu dokumentasi terlengkap yang ada di bahasa pemrograman saat ini adalah HTML, karena HTML menjadi salah satu kunci seorang programmer yang menguasai bahasa pemrograman untuk tingkat dasar. Bisa lanjut, Bang. Di sini ada 3 komponen penting pada website booking travel ini. Yang pertama adalah halaman utama. Adapun untuk pertama adalah halaman utama yang berisi seluruh isi website, navigasi menu, dan fitur. Kemudian yang kedua ada fitur itu sendiri, di mana inti dari website booking hotel berisi informasi persediaan hotel yang dapat di-booking. Kemudian yang tiga, form registrasi untuk user dapat membuat account sebelum melakukan booking. Jadi ini merupakan tampilan halaman utama websitenya. Di sebelah kiri ada text heading yang menunjukkan
kata-kata yang pertama akan dilihat oleh pengunjung websitenya, kemudian di bawahnya ada subheading dan di bawahnya lagi ada button. Dan di sebelah kanannya ada gambar sebagai ilustrasi bahwa website ini adalah website untuk travel ya. Nah, website Booking Travel ini memiliki tampilan yang dinamis, mobile responsif, dan memiliki gaya grid di setiap section pada layout. Kemudian setelah header, ini adalah tampilan beberapa fitur website. Ada penjelasan mengapa harus Gardener. Jadi Gardener ini adalah nama websitenya ya. Ada 4 penjelasan di sini. Ada penerbangan terbaik, kemudian hotel eksklusif, destinasi spesial, dan tanpa tour guide. Kemudian di bawahnya ada carousel yang dibuat dengan CSS Bootstrap. Carousel ini berisi beberapa destinasi yang bisa dikunjungi oleh pengunjung website. Jadi seperti contoh di sini adalah Pulau Bali, kemudian tertera harga dan deskripsinya, kemudian di bawahnya ada button untuk memesan travelnya. Nah, di bawahnya lagi ada beberapa pilihan hotel terbaik. Ada 5 pilihan di bawah ini yang dibuat menggunakan CSS Bootstrap juga. Kemudian yang terakhir ada pop-up juga yang dibuat dengan menggunakan CSS Bootstrap. Pop-up di sini ada di button sebelah kanan bawah yang menunjukkan nama-nama kelompok kami sebagai pembuat websitenya. Kemudian di sini ada form registrasi, yang mana jika kita tadi mengklik pesan sekarang akan diarahkan ke form registrasi ini. Di form registrasi ini ada beberapa kolom yang harus diisi oleh pengunjung. Yang pertama ada nama lengkap, kemudian ada email, ada alamat 2, kota, dan kode pos. Dan form registrasi ini juga memiliki validasi. Jadi kalau ada form yang dirasa belum lengkap, maka tidak bisa mengklik button berangkat. Juga kalau ada form yang belum diisi juga tidak bisa mengklik tombol yang ada di sini. Kemudian jika sudah terisi dan kita mengklik tombol berangkat, maka akan tampil tampilan selamat Anda sudah terdaftar. Kemudian ada data diri yang telah didaftarkan sebelumnya. Oke, selanjutnya di sini ada struktur kode dan direktori. Sedikit mungkin bisa saya jelaskan. Jadi di sini ada beberapa fitur yang bisa tampil di halaman utama. Ini adalah maksudnya di sini adalah penjelasan untuk sisi belakangnya, di mana fitur suatu website itu kodenya tersusun seperti yang ada di slide ini. Bisa kita lihat ada susunan sesuai dengan urutan mandatori, ada file aoc.css sampai dengan style CSS. Ini untuk data pendukung. Kemudian untuk file setiap sectionnya di sini ada contohnya seperti file footer atau file utamanya index. Kemudian yang tadi dijelaskan oleh Bang Fajar mengenai isian form segala macam itu pengaturan ada di kode yang isinya ada di file isi form. Kemudian ada model.php. Baik, sekian presentasi tentang proyek yang kami buat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.